Halo, saya Gibson Sonokelulu. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris SD. Metode pertama yaitu direct method atau metode pengajaran langsung yang biasa disebut metode alami dan sering digunakan dalam pengajaran bahasa asing. Metode ini tidak menggunakan bahasa ibu. Pembelajaran hanya menggunakan bahasa target. Contohnya, guru meminta siswa untuk menjelaskan di depan atau melakukan presentasi misalnya. Kemudian metode yang kedua adalah audio lingual method, merupakan salah satu metode pembelajaran bahasa Inggris yang biasa diterapkan untuk mengembangkan kemampuan berbicara siswa. Metode ini menganggap bahwa bahasa adalah ucapan bukan tulisan, sekaligus menerapkan teori behaviorisme yang menjadikan bahasa sebagai sebuah perilaku. Contohnya, melatih siswa untuk berbicara di depan atau memimpin doa di kelas dan lain-lain. Kemudian metode ketiga adalah communicative language teaching, adalah komunikatif language teaching atau pendekatan komunikatif. Metode ini adalah sebuah pendekatan pengajaran yang menekankan interaksi sebuah sarana dan tujuan akhir dari pembelajaran. Peserta didik saling berbagi tentang pengalaman pribadi misalnya, dan instruksi mengajarkan topik di luar bidang tata bahasa tradisional untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dalam berbagai jenis situasi. Metode ini juga menuntut untuk mendorong peserta didik agar menambahkan pengalaman pribadi mereka ke dalam lingkungan belajar bahasa mereka, supaya fokus pada pengalaman belajar selain mempelajari bahasa target. Kemudian metode keempat adalah total physical response. Metode physical response atau TPR adalah sebuah metode pengajaran yang dikembangkan oleh James Asher, seorang profesional psikologi di Universitas San Jose, California. Metode ini merupakan metode pengajaran bahasa yang banyak digunakan oleh pengajar bahasa asing. Contohnya adalah guru meminta siswa berdiri, guru memberi instruksi. Simon says, "Put your pen on your head." Seluruh siswa harus mengikuti. Ketika guru memberi perintah tetapi tanpa frasa, Simon says, siswa tidak boleh melakukannya. Kemudian metode kelima adalah situational language atau bahasa situasi. Situational language teaching dikenal pada tahun 1920 sampai 1930, dipelopori oleh Harold Plummer dan Ash Hornby, dua orang dikemukakan di Inggris pada abad ke-20-an dalam pembelajaran bahasa. Metode SLT atau sering juga disebut oral approach merupakan pengembangan dari direct method. Metode ini sebagai salah satu metode pembelajaran bahasa Inggris pada tahun 1950. Situasi language teaching ini merupakan salah satu pembelajaran yang menggunakan teori behaviorism, habit learning theory, atau tidak ada penjelasan terhadap kata atau
struktur bahasa target, melainkan siswa mengerti dari situasi pembelajaran. Pada teori ini, guru harus menciptakan situasi dengan materi pembelajaran bahasa target. Dia harus bisa menjadi model, memiliki kemampuan untuk memberikan instruksi tepat, sedangkan siswa akan mendengarkan dengan cermat dan mengulangi apa yang dikatakan gurunya. Dia bisa menggunakan textbook atau visual aids untuk membantu proses pembelajaran. Kemudian metode keenam adalah humanistic language teaching atau bahasa humanis. Pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek bebas untuk menentukan arah hidupnya. Di sini siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan juga hidup orang lain. Beberapa pendekatan yang layak digunakan dalam metode ini adalah pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Contohnya, guru memberikan tanggung jawab terhadap siswa untuk mengurus keamanan di kelas misalnya. Kemudian metode ketujuh adalah inductive method atau metode induktif adalah pendekatan yang bermula menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip ataupun aturan. Guru dalam praktik pembelajarannya diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus, kemudian sampai kepada generalisasinya. Dengan kata lain, pengajaran berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, aturan, dan lebih umum. Contohnya adalah memberikan semangat kepada siswa untuk menemukan adanya kesadaran akan hakikat pengetahuan dan mampu berpikir logis. Kemudian metode ke-8 adalah test-based language teaching atau pengajaran berbasis tugas. Metode ini merupakan salah satu metode dari pengajaran bahasa yang berfokus pada siswa. Text-based language teaching adalah sistem pengajaran bahasa berfokus pada tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Misalnya guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan. Sekian dan terima kasih.